Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sahabat-sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang rajin menabung dan rajin sedekah, semoga kita semua berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di konten kali ini saya akan melanjutkan pembahasan seperti yang kemarin ya, tentang soul healing atau toxic healing. Eh, tapi ini agak berbeda dari yang kemarin ya. Kalau kemarin kan kita ngebahas tentang surat-surat taubat ya, untuk kita penyembuhan dari dosa-dosa lahir ataupun dosa batin, atau dengan membaca sholawat nabi dengan cara diketuk-ketuk dadanya. Ini mohon maaf ya sahabat-sahabatku, ini saya karena pakai kamera depan jadi seolah-olah ini tangan kiri, enggak ya, ini saya pakai tangan kanan dan ini dada kiri, karena dada kiri ini kan jantung itu kan berada di tengah dan condong ke kiri, jadi yang dipegang itu dadanya yang kiri, padahal kan ini maksudnya itu untuk mengetuk pintu hati atau jantung gitu kan, karena jantung itu berhubungan dengan nyawa, dan nyawa itu berhubungan dengan yang hidup gitu kan, dan yang hidup itu kan siapa gitu kan. Nah, makanya ada di sini, tapi saya tidak akan membahas terlalu jauh ke hal situ ya, jadi bahasnya yang untuk penyembuhannya saja. Jadi intinya kenapa ada di sini tentu ada alasannya, dan itu juga berhubungan dengan ketauhidan intinya ya. Nah, terus yang berikutnya tentang itu ya, yang berbicara dengan jiwa atau hipnoterapi jiwa kita sendiri setiap bangun tidur sebelum logika jalan atau ketika nyawa belum ngumpul. Nah, itu. Nah, kalau yang sekarang penyembuhannya itu dari eksternal toksik. Jadi toksisitas karena dipengaruhi oleh pihak luar atau faktor eksternal. Jadi hal dari luar gitu kan. Contoh misalkan energi negatif atau energi toksik yang terbawa dari luar itu, misalkan orang tua marah ke kita, atau anak sedang marah-marah, atau teman sedang marah-marah, atau orang lain yang tidak begitu dekat dengan kita tapi dia berkata buruk atau berkata jelek kepada kita, atau misalkan dari status-status yang kadang-kadang kan suka ada ya, orang-orang tertentu itu kan suka perang di medsos gitu kan, perang kata-kata gitu kan, kadang-kadang ada kata-kata yang negatif tidak sengaja terbaca oleh kita, padahal tujuannya itu bukan untuk kita. Mungkin dia sedang berantem sama suaminya, sama pacarnya gitu, atau sama tetangganya, karena kita yang membaca jadi kan otomatis energi negatif itu kan masuk ke kita gitu kan. Nah, gimana caranya untuk membersihkan atau untuk penyembuhan energi toksik yang dari eksternal toksik atau karena faktor dari luar. Nah, jadi caranya selain yang kemarin saya sebutkan itu, yang 3 macam itu, kalau itu kan untuk yang berat ya, maksudnya seperti yang berbicara kepada jiwa itu kan yang lebih kepada trauma atau luka batin sebenarnya ya, yang maksudnya yang membandel gitu loh, yang bener-bener toksik yang membandel, karena itu kadang-kadang bawaan dari kita dari dalam masa kandungan gitu. Nah, itu. Nah, kalau ini faktor eksternal itu caranya kita itu ngatur nafas, fokus kepada suara nafas, minimal nafasnya itu 3 kali. Misalkan gini, nah, jadi tarik napas, tahan sedikit, buang, tarik napas, tahan sedikit, buang, tarik nafas, tahan sedikit, buang. Dan kita sambil membaca astagfirullahaladzim. Nah, itu biasanya energi toksik yang masih berada di otak, jadi belum masuk ke jiwa, ya. Kan di otak juga sama kan, ada bioplasmik yang menampung energi negatif juga sebelum masuk ke jiwa. Nah, itu biasanya
ada titik-titik hitam itu di sini gitu loh. Jadi belum belum masuk ke jiwa, baru di otak. Itu bisa dengan istighfar. Jadi noda-noda energi negatif atau energi toksik itu bisa kita sembuhkan lewat istighfar. Jadi buang napas gitu ya, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas minimal 3 kali. Lalu kita baca astagfirullahaladzim, atau kita tarik napas baca sambil buang napas baca istighfar, itu juga bisa gitu kan, yang mana yang lebih enak aja untuk diri kita masing-masing, karena memang doa itu sama seperti obat, cocok-cocokan ya kan. Ada yang cocok dengan, misalkan saya istighfarnya lebih enak baca biasa, boleh. Saya lebih enak sambil buang napas baca istighfar, jadi tarik napas ditahan terus buang napasnya itu sambil ngucap astagfirullahaladzim gitu kan. Atau saya lebih cocok pas tarik napas, pada saat menahan napas saya baca istighfar terus baru lalu buang, ada yang begitu. Itu sama aja semuanya, intinya untuk penyembuhan. Nah, kenapa astagfirullahaladzim itu lebih cocok untuk faktor eksternal dibandingkan kita berbicara komunikasi atau baca sholawat nabi yang mengetuk-ngetuk itu. Kalau itu kan versi berat ya sebenarnya, jadi yang udah masuk ke dalam jiwa. Karena istighfar itu termasuk zikir jahar atau zikir dohir atau zikir lapad, zikir di mulut gitu kan. Jadi astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, astagfirullahaladzim kan itu kan zikir zikir lapad ya, zikir di mulut gitu, zikir lahir, zikir dohir. Nah, itu kan memang dari artinya sendiri kan aku memohon ampun kepada Allah gitu kan. Jadi kan memang lewat kata-kata gitu. Nah, terus kenapa ada hubungannya di otak gitu kan? Karena memang otak kita itu memang menampung energi negatif juga. Jadi bukan hanya jiwa atau hati yang menampung energi negatif, tapi di otak juga menampung. Makanya kenapa kadang-kadang manusia itu ada yang akal berdasarkan intuisi, ada yang akal-akalan. Nah, itu karena memang ada energi toksik yang tertampung di dalam otak kita gitu loh. Nah, jadi itu zikirnya itu cukup dengan astagfirullahaladzim gitu. Atau mau 3 kali, mau 9 kali, mau 10 kali, mau 21 kali. Itu tergantung berat ringannya energi toksik yang kita terima. Kalau misalkan anak marah ke kita, nggak mau misalkan, mama gimana, papa gimana misalkan. Nah, itu kan hanya sebatas bentakan dan tidak mengandung hinaan kan, maksudnya tidak mengandung kata-kata yang buruk, cuman hanya sebatas tapi kan karena si anak itu ngelawan, jadi itu kan juga menimbulkan energi negatif atau energi toksik ke otak kita. Itu cukup dengan istighfar 3 kali. Kalau misalkan pasangan suami istri, misalkan si suami marah ke istri gitu kan. Nah, kadang-kadang kan karena kepada suami itu kan kita mengandung cinta eros ya. Cinta eros itu kan cinta yang mengandung hawa hasrat dan hawa nafsu kepada lawan jenis, kepada pasangan halal. Nah, itu biasanya sakit hatinya itu lebih dalam gitu daripada dibentak anak yang cuman kata-kata cuman nyebut doang gitu karena dia nggak mau nurut gitu. Nah, itu lebih dari 3 kali, 9 kali, atau 7 kali, atau 21 kali kita mengucap astagfirullahaladzim. Karena itu lebih cepat prosesnya, karena mengandung sakit hati, bisa lebih cepat ke dalam jiwa gitu. Jadi bacanya itu minimal 9 kali atau 21 kali pada saat menerima energi negatif tersebut. Jadi misalkan si suami marah gitu kan, terus kita langsung gitu kan, astagfirullahaladzim gitu kan, astagfirullahaladzim gitu, astagfirullahaladzim terus sampai 9 kali atau 12 kali atau 15 kali atau 21 kali, itu terserah. Kecuali kita kalau dalam wirid dia minimal 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, yaitu lain lagi gitu kan. Tapi ini pada saat kita menerima energi toksik dari luar gitu, pada saat hari itu juga gitu. Cuman saya memang pas mendapatkan ilmu ini ya lagi jomblo jadi kurang mempraktekkan gitu kan, kurang mempraktekkan. Ya saya
apa ya, bukan berarti misalkan saya punya ilmu ini terus semuanya dipraktekkan, kan itu juga tergantung situasi dan kondisi kan. Cuman memang yang di momen ini, yang momen permasalahan ini memang saya kurang mempraktekkan, karena memang kurang mempraktekkan ya gimana, saya kan gak punya pasangan ya kan, jadi maksudnya belum punya suami gitu, jadi nggak ada dibentak-bentak itu kan nggak ada, jadi saya jujur kurang mempraktekkan hal ini gitu. Cuman saya udah tahu ilmunya gitu mas, jadi berbagi aja. Kecuali mungkin saat berhadapan dengan anak ya itu lebih sering gitu kan, karena memang kadang-kadang anak itu kan apalagi sudah mencapai usia di atas SMP SMA itu kan, kalau anak perempuan tuh mejehna judes-judesnya gitu kan, beda gitu kalau sama anak laki-laki. Kalau anak laki-laki diem-diem tapi apa disebutnya, diam-diam ngeleyed gitu loh. Ngeleyed itu ya kayak kura-kura dalam perahu gitu, diem tapi ngelawannya itu diem gitu ya. Ini yang energi negatif ya saya bahas. Kalau anak perempuan itu kan judes judes gitu, berani jubas jebis gitu, misalkan ish gitu, ish, ih, gitu kan, berani kayak gitu. Itu kan kadang-kadang kita kan kesel kan, maksudnya harusnya anak itu nurut gitu, karena memang apa, nggak sesuai dengan moodnya itu. Anak perempuan tuh mudah gitu, mudah bilang ih, mudah bilang gitu kan. Itu juga kan apa namanya, kita secara tidak langsung menampung energi negatif di dalam otak kita. Nah itu caranya itu yaitu tarik napas gitu kan 3 kali, baca istighfar gitu 3 kali, itu udah cukup. Karena memang itu apa ya, energi negatifnya itu faktor eksternal gitu, karena dari luar, jadi bukan karena toksik atau adiksi yang ada dari dalam jiwa kita sendiri gitu. Jadi itu untuk menangkal. Semakin sering kita mengucapkan itu memang, jadi energi negatif yang dari luar itu tidak masuk mempengaruhi ke dalam jiwa kita. Itu juga sama untuk penyembuhan atau untuk terapi sehari-hari gitu. Tapi lebih bagus lagi ya kita setiap hari itu ya zikrullah ya, wirid misalkan berapa ratus gitu, berapa puluh, berapa ribu gitu, tergantung kemampuan kita dan kesiapan kita, keikhlasan kita, ketulusan kita ya kan. Ya semakin banyak ya semakin bagus gitu. Cuman saya di sini sedang membahas tentang apa, cara menangkal atau cara menyembuhkan energi negatif dari luar. Cukup segitu aja dulu ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita itu apa, banyak energi positifnya daripada energi negatifnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.